Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Andriani Borismatopa, NIM 20220502 dari kelas SI 2Q. Di sini saya akan menjawab hasil jawaban dari ujian akhir semester organisasi dan arsitektur komputer saya. 1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan organisasi komputer? Menurut saya, organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral teknologi memori yang digunakan. 2. Jelaskan struktur CPU yang paling kompleks. Central Processing Unit atau CPU mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. Memori utama menyimpan data. I/O memindahkan data antara komputer dengan lingkungan lainnya. Sistem interconnection, beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, memori utama, dan I/O. Control unit, mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register sebagai penyimpan internal bagi CPU. CPU interconnection, sejumlah mekanisme komunikasi antara control unit, ALU, dan register-register. 3. Sebutkan komponen utama CPU. CPU tersusun antara beberapa komponen, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, kedua control unit, ketiga register, dan keempat CPU interconnection. 4. Jelaskan cara kerja memori komputer beserta hierarkinya. Cara kerja memori komputer. Alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk basis dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih dari cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Hierarkinya, memori atau memori hierarki. Peningkatan waktu akses atau access time memori atau semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Peningkatan kapasitas, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. 5. Jelaskan karakteristik sistem memori yang ada pada komputer. Memori pada umumnya memiliki 8 karakteristik, yaitu 1. Lokasi memori, kedua kapasitas memori, ketiga satuan transfer, keempat metode akses memori, kelima kinerja memori, 6. Jenis fisik memori, 7. Karakteristik fisik memori, 8. Organisasi.
6. Jelaskan sifat-sifat sel memori yang Anda ketahui. Sifat sel memori yang saya ketahui, sel memori memiliki kedua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Baiklah, itu hasil penjelasan UAS saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.